Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Triutami, NIM 205231227 dari kelas PBS 2F. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755 dan terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar yang lahir sebagai sebuah kesepakatan antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Hindia Belanda atau yang sering disebut sebagai VOC. Perjanjian Giyanti ini terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Untuk nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Dukuh Janti, di dalam pelafalan Belanda yaitu Giyanti, yang sekarang telah berubah nama menjadi Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan perjanjian ini dibuat yaitu untuk meredam api konflik yang terus berlangsung secara berlarut-larut. Api konflik dari peristiwa geger pecinan belum usai. Mangkubumi pada saat itu membantu Pakubuwono II untuk meredam konflik. Sebagai imbalannya, ia diberikan sebidang tanah. Akibat imbalan yang diberikan itu membuat kecemburuan pada salah satu pangeran, yang kemudian ia sampaikan keluhannya kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Baron van Imhoff, yang kemudian mengeluarkan keputusan sehingga Mangkubumi tidak jadi mendapatkan imbalan tersebut. Suatu malam Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwono II untuk keluar dari tanah Jawa. Kemudian permintaan itu disetujui oleh Pakubuwono II dan diberikan uang sebesar 3.000 real. Semenjak kepergiannya itu, pecahlah perang Mangkubumen yang menewaskan banyak sekali prajurit perang baik dari VOC maupun dari Jawa. Perlawanan ini membuat Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya dengan menyetujui permintaan dari Mangkubumi untuk menjadi salah satu penguasa di tanah Jawa. 23 September 1754 menjadi hari di mana Mangkubumi mendapatkan wilayah kekuasaannya. 4 November 1754, Pakubuwono III menyetujui perundingan antara Mangkubumi dengan VOC yang kemudian diserahkan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel, sehingga timbullah sebuah perjanjian yang ditandatangani di desa Giyanti di sebelah timur kota Surakarta. Perjanjian ini menjadi cikal bakal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang sering disebut sebagai Palihan Nagari. Perjanjian ini juga membuat Mangkubumi naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, dan resmi sejak ditandatanganinya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk membahas pembagian atribut keraton seperti keris, tarian, blangkon, dan lain sebagainya. Keterbelahan ini terjadi melalui proses yang panjang seiring dengan berjalannya waktu. Pasca perjanjian ini, Raden Mas Said atau yang sering dipanggil dengan Pangeran Sambernyowo yang pada saat itu membantu Pangeran Mangkubumi terus-menerus melakukan perlawanan untuk mengambil haknya sebagai salah satu penguasa di tanah Jawa. Oktober 1755, Pangeran Sambernyowo berhasil mengalahkan VOC
Dan bulan Februari 1756 hampir saja membakar keraton yang baru saja dibangun di Yogyakarta. Perang demi perang telah dilalui, akhirnya VOC menyudahi semuanya dengan ditandatanganinya Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pangeran Sambernyowo mendapatkan sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran, dan Pangeran Sambernyowo pun naik tahta. 1813, masa Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris membuat Jogja terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang di dalamnya memiliki perbedaan model dan orientasi politik. Dinamika politik yang terjadi pada tahun 1940-an membuat wilayah pemerintahan masing-masing memiliki nasib yang berbeda dan berujung pada perbedaan status hingga hari. Masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs budaya, sedangkan Yogyakarta atau Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai proses perjalanannya perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755 dan terbelahnya tanah Jawa menjadi 4 bagian. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.